di sini ada kisah Lutung Kasarung yang tempatnya ya memang di mana, Pak? Basari intinya dia tuh mau membersihkan lukanya katanya ya di sini. Seperti ada sumur tua, ada kuda putih, ada siluman ular putih, dan termasuk kera putih juga itu terlihat gitu. Jangan pernah memandang dari sesuatu yang terlihat buruk di balik buruk rupa mereka cinta sejati. Ambo. Terus? Tapi ya kesannya bagus. Mata langit keren. Oh, kami ya banyak terima kasih atas kunjungannya di grup Mata Langit dan terus kami merasa terharu lah. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu mengunjungi tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang memiliki nilai spiritual yang tinggi dan juga tempat-tempat legenda untuk kita ungkap sejarahnya dan mitosnya serta kita ambil pelajaran dari dalamnya. Dan alhamdulillah hari ini tim sudah sampai di Kabupaten Kuningan, tepatnya di Kelurahan Karangsari, Kecamatan Dharma. Nah, bersama saya sudah ada Bapak Budi, beliau adalah owner dari wilayah ini. Ini tempatnya sangat indah ya, di perbukitan yang menuju ke sini tuh aksesnya sangat, menurut saya ya, ekstrim gitu, karena tanjakannya tuh curam gitu. Kita deg-degan tadi Pak berdoa terus sepanjang jalan, tapi pas nyampe di sini langsung terbayar gitu, rasa deg-degannya, capeknya, lelahnya gitu. Nah, di sebelah saya ini ada Pak Lurah Tobing yang membawa wilayah desa Karangsari ya. Nah, dan ini yang sudah mendampingi kami Bapak Gatot. Ya, sebagai apa Pak? Babinsa Karangsari. Nah, terima kasih ya sudah mengawal. Dan Kang Andre seperti biasa yang membawa kami kemari. Kang Andre silakan disampaikan apa sih yang membuat Kang Andre mengajak kami datang kemari? Ya, saya membawa ke sini intinya ingin mengungkap sebenarnya seperti apa kisah dari Lutung Kasarung yang di sini gitu. Ya, lokasi ini itu menurut cerita ada kaitannya dengan kisah legenda Lutung Kasarung yang sangat terkenal dari wilayah Sunda. Nah, apakah tempat ini benar ada kaitannya dengan kisah itu? Nah, saya pengen dengar penjelasan dari Pak Budi yang memiliki wilayah ini. Memang benar di sini ada kisah Lutung Kasarung yang tempatnya ya memang di mana Pak? Petilasan siapa Pak? Istrinya itu Purbasari, ada juga di sebelah sana. Dan memang ini akurat. Jadi dulunya ini tuh apakah sudah bukit yang indah atau hutan atau apa yang diketahui Bapak? Dan memang seperti ini. Dari dulunya memang ini kan dari zaman Belandanya tadinya perkebunan teh, terus perkebunan kopi juga, dan sekarang jadi sayur-sayuran. Iya. Jadi memang dulunya udah indah, ditambah lagi dibangun ya jadi makin indah. Nah, kalau yang Bapak yang diketahui apa?
yang diketahui oleh kami sendiri ya, kami sebagai pemangku wilayah di sini ya. Iya. Jadi ini cerita orang Buhun, orang zaman dulu. Katanya ini ada riwayatnya Lutung Kasarung dengan Purbasari ya. Ya, Purbasari intinya dia tuh katanya ya, konon katanya. Jadi intinya dia tuh mau membersihkan lukanya katanya di sini yang sakit ya. Sakit katanya, membersihkan, lalu singgah di desa Kalangsari, tempatnya pas Batang. Ternyata membersihkan lukanya tuh di wilayah sini, terus airnya tuh ngambilnya tuh dari air Citampian. Dari Citampian yang lokasinya di atas, paling dekat atas, yang sekarang diambil ke pemukiman untuk mengayomi kebutuhan masyarakat. Mengetahui semuanya itu. Karena sibuk di desa, seluruhnya desa aja. Jadi belum mencari masalah kehidupan di sini sejak dulu atau gimana, belum. Sejarahnya belum terlalu dipahami ya. Oh iya baik. Ya, Panglima, apakah bisa disampaikan nih ke netizen apa yang terasa secara energi di sini dan makhluk gaib yang terlihat oleh Panglima? Kalau yang saya rasa secara batin sih, yang mulai terlihat itu secara batin itu ada kuda putih. Saya lihat gitu kan, emang kayaknya dari arah sana ya, dari daerah atas gunung. Dari bukit itu ya? Nah, itu yang terlihat saya gitu. Habis itu kayak pernah ada sumur tua juga gitu di sekitar situ gitu. Tapi nggak tahu sekarang apa masih ada apa enggak. Ada Ya. namanya membawa ini Ini Cisumur. bawah sini. Oh ada ya? Cisumur. Ya, Cisumur. Oh ya, jadi pandangan saya seperti itu. Seperti ada sumur tua, ada kuda putih, ada siluman ular putih, dan termasuk ya kera putih juga, itu terlihat gitu. Jadi ada beberapa yang terlihat. Kok rata-rata warna putih ya? Iya, rata-rata warna putih makhluknya yang lihat saya gitu. Astagfirullahaladzim. Oke, Panglima sudah menarik makhluk yang akan kita ajak komunikasi. Mari Pak, kita mendekat ke Agil. Hawanya sejuk sekali ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf. Seperti ya, gesturnya seperti kerah ya. Karangsari. Apa benar dulu ini jadi lintasan ataupun kediamannya Lutung Petilasan. Kasarung? Dia megangin sepatu Agil. Heran ya, itu apa gitu ya? Siluman kera kok pakai mau sepatu? Itu namanya sepatu, mau diapain? Dimakan, astaga, jangan dimakan. Aduh. Ateng aku, tali sepatunya dimakan. Jangan, kita ngobrol aja ya ngobrol. Kamu lapar ya? Lapar? Mau pisang? Ada pisang nggak? Nawarin tapi nggak tahu. Ada. Pisang goreng tapi. Oh, kamu lapar? Kenapa kulitnya? Apa kulitnya? Kulit kenapa? Sama, kulit yang sama Maksudnya sama bagaimana? Warnanya kayak gini? dengan Putri Purbasari. Terus asingkan? diasingkan. Harus Harus apa? dijauhkan agar Maaf ada nyamuk agar tak mendapatkan tahta. Yang mengasingkan siapa? Dibuang. Apa benar tempat yang jauh. jauh dari kerajaan? Ya kalau tahta berarti kan kerajaan ya. Kerajaan apa ya? Galuh ya? Nggak boleh ngomong. Dia nggak boleh ngomong. Ada buang kerajaan. Iya. Cumanya raja itu telah memasuki usia yang sangat tua. Rajanya sudah memasuki usia yang sangat tua, 80. Harus Jangan mengganti untuk diri. tuanya tuh Yang tak bingung
Ada wanita P. Purbasari. Oh, jadi Putri Purbasari terpilih untuk melanjutkan tahta. sang kakang menolak. Oh, sang kakak menolak. Alasannya? Jatuh kepada tahta itu karena ia merasa lebih tua. Si kakak merasa harusnya tahtanya jatuh ke tangan dia karena dia yang lebih tua. Tetapi raja punya alasan apa kok memilih Purbasari tua? Bukan kecantikan wajahnya, tapi kecantikan hatinya. Telah melakukan kepada rakyat. Jadi sifatnya Putri Purbasari itu Kepedulian yang sangat tinggi. Kasih sayang berbeda dengan kakak. namanya siapa ya kakaknya itu? Dan ia mencoba memberi Apa minuman? Racun. Dalam minumannya dikasih racun. Terus membuat Purbasari sakit kulit. Oke. Itu melalui apa ya? Hanya karena racun itu atau ada unsur sihirnya? tak mendapatkan tahta itu, maka dibuanglah ia ke tempat yang jauh. Yang buang ke tempat yang jauh itu kakaknya. Oh, kenapa bisa lolos? Rakyat Iya. tahu Mengapa diizinkan oleh raja? raja tak mengetahui karena ia sudah sakit. Oh, rajanya udah sakit. Dia nggak tahu kalau anak yang kecil ini diasingkan oleh kakaknya sendiri, gitu ya. Bahkan beliau nggak menanyakan ya, kemana adikmu gitu nggak? Walaupun ia menanyakan, Hmm? tapi sang kakak bisa menjawabnya dengan kepalsuan. Waduh, bohongin ya. Jawabnya apa waktu bapaknya nanya tuh? Ia sendiri pergi yang sesungguhnya ia buang oleh sang kakak. Berjalan hidup sendiri Itu tuh maksudnya dibuang itu diusir apa gimana tuh? agar tak mendapatkan tahta, Iya. dan ia penyakit itu adalah penolakan buat tahta. Alasannya itu ya Pak, mungkin kamu kan sakit kulit, kamu nggak berhak dapat tahta gitu ya? Itu adalah sebuah tanda dari penolakan. Oh, jadi dia berkelitnya begitu seolah-olah itu penolakan, padahal dia yang buat sakit ya. Terus lanjut apa yang terjadi? Kok bisa sampai di sini tuh si Putri Purbasari? Ia dibuang Mm-mm. sendiri, hidup sendiri. Hidupnya di mana? Di wilayah sini? Berjalan untuk mempertahankan hidup. Maka itu ia ada di mana-mana. Iya ya, karena saya juga pernah penelusuran ke Ciamis, di sana juga petilasannya beliau ya. Terus maaf kalau boleh tahu kamu ini namanya siapa? Aku atas Di atas. Kimaung ya. Kalau ini tuh yang jaga apa? Wilayah. Oh, memang wilayah ini. Hidupnya di wilayah ini. Berkeliaran di sini kan. Maunya melompat mau hitam kan gitu. tempat dari pohon ke pohon lain.
Berarti sudah lama di sini sampai mengetahui kisah itu ya? Kisah itu tahun berapa ya? Beratus tahun. Udah ratusan tahun, Pak. Tapi legendanya sampai sekarang masih diingat oleh rakyat ya. Jadi Ada seperti aku seekor kerang yang berbuntut panjang. Lutung ya? iya, Pak. Iya, lutung. Oh, lutung itu warna hitam ya? Apa kaitan Anda dengan Yang selalu menemani putri? Apakah yang disebut lutung? sama-sama terbuang. Oh, Dua ujian yang harus diterimanya, oh gitu ya. yang seperti aku, karena ulah kesombongannya ia harus menerima ujian itu di dunia ini. Oh, Berarti aslinya lutung itu manusia tadinya. apa dikutuk gitu apa gimana sih ceritanya? Sebenarnya siapa lutung itu? Bangsa kalian tak percaya kalau ia bukanlah dari golongan kalian, Maksudnya gimana, Ki? karena itu Mm-mm. bukan dari bangsa kalian. Oh, maksudnya bukan manusia. Memang asli kera gitu. Dan dahulu Mm-mm. beda dengan yang kalian sembah. Oh, maksudnya agamanya dulu belum muslim mungkin ya? Oh, menyembahnya dewa ya? Yang jelas memang benar tempat ini ada kaitan dengan lutung kasarung ya? Jangan pernah memandang dari sesuatu yang terlihat burung, sama seperti Nyai Purbasari dan kera itu. Di balik buruk rupa mereka Mm-mm. mempunyai cinta sejati. Oh, Dan akhirnya. mempunyai keteguhan, kesabaran yang begitu kuat. Iya, iya, iya. Ya udah, Ki, makasih ya, Ki. Namanya siapa, Ki? Boleh tahu nggak? Nggak boleh. Ya udah, Pak, ada pertanyaan lagi? Pesan nggak untuk tempat ini, untuk terutama lokasi? Pesan-pesan untuk saya. Ada pesan-pesan nggak Ki untuk tempat saya lokasi sini Ki? Teruslah memberi, jangan pernah bosan untuk memberi. Teruslah memberi. Bapak rajin sedekah ya? Iya. Masya Allah. Makasih ya, Ki. Makasih Ki, makasih. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, Gil. Aduh, mukanya kejedot nggak? Panglima. Assalamualaikum. Ini kok Ismi makan rumput? Ambo. Ambo. Kamu panggil aku Ambo, Ibu. Ambo. Astagfirullahaladzim. Ambu, Aku wangi. dicium. Wangi. Ambo. 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 Ibu. Oh, oke, ya. Oh, kamu ke... Ya Allah, astagfirullahaladzim. Allah, astagfirullah. Tapi aku didorong. Ya, nggak apa-apa. Aku seneng sih kamu menganggap aku ibumu. Tapi kamu tenagamu sangat kuat. Ini nanti aku kedorong. Ambo. Iya. Ini rumputnya dilepas dulu ya. Jangan Ismi makan rumput. Emang ini apa yang dimakan? Nah. Enak ya? Ismi kayak yang enak gitu makan rumput. Ini apa? Duh, ditelan. Jangan ya. Ambo. Iya udah nggak apa-apa panggil ibu. Ambo. Kamu siapa? Rumput. Astagfirullahaladzim.
baru kamu ya. Ambu, ya ambu. Nyari apa? Aduh, bandoku diambil lagi. Udah kali. Kok jadi kacamata? Ini bukan kacamata, ini bando buat di atas. Ambu. Bukan, di sini di atas ini. Ini gini caranya. Nah, gini loh. Nah, ini cantik ya. Udah cantik. Kamu siapa? Kenalan dulu kita. Anak kecil. Ambu. Iya. Kamu rindu ibumu. Ambu. Ibumu mirip aku. Oh, gitu. Kok kamu bisa ada di sini? Namanya siapa? Boleh Pak nanya-nanya Pak? Namanya siapa? Ini nih Bapak yang punya tempat ini, nanya tuh. Namanya siapa? Neng. Neng. Oh, maunya dipanggil Neng aja. Neng. Neng. Neng siapa? Iya, pahit kan tuh. Enggak. Coba nanya apa Pak? Siapa nanya-nanya Pak? Disedek dapat lagi. Aslinya dari mana? Ambu. Enggak mau, aku suruh makan rumput lagi. Enggak. Aduh, ini badan Ismi, nggak boleh makan rumput. Ya, lepas ya. Neng. Iya Neng, tapi kan yang di badan Ismi. Isminya nggak makan rumput. Nah, jangan ya. Lepas lagi, keluarin. Nah udah. Nanti Ismi kepahitan. Nih, lap dulu. Neng kunaon aya di dia Neng. Maaf ya. Dah. Nih, pegang. Oh, lo, ya Allah manjanya ini anak. Yo. Apa lagi? Mana lagi? Udah. Neng, gimana tuh ditanya tuh sama Om Andre tuh. Kok bisa ada di sini, Neng aya Neng? di dia kunaon? Titi ya. Oh, kawitna di mana? Kawitna di bumi. Di dia. Rumahnya di mana aslinya? Asalnya dari tempat ini juga. Oh. Neng tuh umur berapa sih kalau untuk manusia? 5 7 12 tahun. Segitu. 10 tahun. bukan kali kok 10 tidak 4 5 6 7 8 9 10. Kamu ini hubungannya sama Lutung Kasarung apa? Kalau Sama Dewi Purbasari apa hubungannya? Bagaimana ceritanya dia bisa berada di bukit itu? Lami. lamanya berapa Dina. tahun? Lama. Iya. Lutung, heeh. Enggak. Laki. Iya, Laki. Ya laki-laki. ada bulunya. Ya, berarti lutung Itu. seekor kera laki-laki. Lalu Tidak. Kecil tidak. tidak apa? Tidak kecil. Tapi Oh, besar. Oh, jadi ukuran keraknya tuh gede ya? sama seperti laki-laki. Seperti manusia. Tapi berbulu. Dibersihkan bulu banyak. Kenapa dia bisa berbulu gitu? Karena Sebabnya apa? kemarahan Kemarahan dari siapa? keluarganya, karena dia tidak mau menuruti orang tuanya. Memang apa yang orang tuanya kendaki? Dia mau dijodohkan dengan seorang putri kayangan, tapi putri itu ampun. Putrinya namanya siapa? Begitu dibilang putri kayangan, angin langsung dus. Iya, film udah kayaknya langsung angin terus dia minta ampun. Nggak boleh ngomong. Putrinya Putrinya mau, dia tapi dianya nggak mau. Kenapa? Kan cantik cantik, putri kayangannya. tapi sombong. Yang sombong siapa? Dia Putrinya. Putrinya apa si yang putrinya putrinya? Tapi kan mau, kok sombong? tidak mau, tapi karena cantik, kalau sombong tidak cantik katanya. Oh, Kalau cantik harus baik, Kalau cantik harus rendah hati. harus tidak boleh sombong. Itu kata si Lutung Kasarung. Lutung Kasarung itu nama sebenarnya siapa? M. Ndah. M. Manda. Minda. Oh, guru Minda. Bener? Guru Minda namanya.
Yeay. Pinter Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah dipanggil Pak Tobing. Woi, Love. Jelah. Dia ngasih kode itu love. Orang-orang yang di situ kalau saya bilang gini. Tuh. Apa iya Pak karyawan Bapak? Yang kemah kali, yang kemah, yang lagi berkemah. Oh gitu. Sama Lope, gini. lope. Oh, tahu aja kamu. Oh, Oh iya, si Neng tahu aja. Wisata ya. Iya, iya. Oh, namanya Guru Minda. Guru Minda ini anaknya siapa? Nggak boleh tahu. Tapi apakah dari kerajaan? Dari kerajaan apa dia? Nggak boleh juga. Berarti dua-duanya dari Nah, kerajaan ya? Jadi dia Tapi Putri sama Lutung. punyanya tahunya dia anak kerajaan. Iya. Karena orang tuanya sudah ada kesepakatan perjodohan, tapi Lutungnya tidak mau. Orang tuanya merasa tidak enak karena Malu. kesepakatan itu, marah. Tapi dia lebih baik dia dihukum. Tapi orang tuanya dia menyesal. Dihukumnya gimana pada saat Dikutuk, itu? Kena diberikan sanksinya sanksi. Jadi buruk rupa. Iya. Busuk rupa. Berarti benar dulunya Yang manusia. asli menjadi berbulu-bulu. Habis itu? Karena bagaimanapun seorang anak itu tidak boleh melawan orang tua katanya. Walaupun berbeda pendapat tapi bicara baik-baik, dan orang tua tidak boleh sebenci apapun dengan Mengutuk. anak, mengutuk dan menyumpahi. Karena lidah orang tua itu Nauzubillah. sangat tajam dan sampai tembus ke langit. Saat itu orang tuanya marah besar mungkin ya. Marah besar, mementingkan ketidakenakannya. Harga diri kali calon mertua, calon Harga diri. besan. Harga diri. Katanya tidak harus tepat janji. Tepati memang benar, tapi kenapa tidak bertanya dulu? Kamu mau tidak dengan dia? Begitu. Harusnya dan ya. dia saja. Seperti itu. Jadi dua makhluk itu berdiam diri di atas Di bukit itu. ada tak satu pohon yang tinggi sekali. Apa ya di Pak? sana. Ya ada. Pohonnya itu berbatang, tapi daun-daunnya sedikit. Oh gitu Pak. Namanya ada. pohon apa Pak? Pohon pinus. Oh iya, pohon pinus ya. Dan itu dia di situ lama karena katanya kalau kita berada di suatu puncak kita dekat dengan langit, segala apapun akan mudah sampai dalam pencapaian Hyang. Dulu masih Sang Hyang. Sang Hyang itu apa? Tuhannya maksudnya. Jadi dia pun bilang, berpesan, keadaan apapun kita itu harus bisa tenang. Pasti semua ada jalan keluarnya. Nah, kalau kamu mau berubah, kamu harus melakukan banyak kebaikan. Nah, Lutung itu banyak berbuat kebaikan, menolong Putri. Putri Purbasari. Kok tahu? Iya, ceritanya legendanya seperti itu. Makanya kita pengen tahu yang sebenarnya. Purbasari itu nama saja. Jadi dia memang kalau yang perempuan dia dijahati saudaranya, kalau yang laki-laki dia kena amarah dari Orang tua. orang tuanya. Lalu bertemu di sini. Dalam keadaan sendiri pada saat itu di hutan, dan akhirnya berjumpa walaupun bukan titik di tempat ini. Perjumpaannya tapi bukan di mereka sini. Melintasi. dan melintasi wilayah Jawa Barat. Pantesan banyak petilasannya ya Pak. Karena dengan bersama mereka
Akhirnya mereka diberikan kekuasaan untuk ke Jawa Tengah. Iya. Tapi mereka menikah. Iya. Akhirnya menikah. Suami istri. Akhirnya Karena ketulusan dan kebaikan dari keduanya. Kenapa? Karena kedua sisi manusia tadi, makhluk tadi, dia tidak melihat Apa wujud? wujud seseorang itu dia buruk, dia jelek, tapi karena keikhlasan kebaikan menolong untuk membahagiakan, jadi mereka bersatu, diberikan banyak keajaiban. Tapi apakah sembuh itu penyakit apa kulitnya? salah satunya keajaibannya apa gitu? Itu mungkin kesembuhan itu ya? Iya. Jangan makan, dia takut dimarahin makan rumput. Jangan nanti semua kepahitan. Mau nangis. Oh cep sayang, sabar ya. Kita cerita aja. Apa? Keajaibannya apa? Keajaibannya yang sakitnya itu kasihan. Itu seperti apa ya? Yang perempuan itu Kulitnya merah. seperti Koreng. goreng itu Oh, basah dan ya? bau. Oh, Nah, duduk. yang tutungnya itu Mm-mm. dia tidak tahu kalau wujud aslinya sebenarnya cantik. Dia hanya kasihan karena dia sendiri menangis. Jadi Terus? ditolong, akhirnya selalu ada air ajaib Di mana air yang ajaib? membersihkannya. Di mana? Ada sumur tua. Sumur tua. Di mana tuh, Neng? Di daerah mana sumur tuanya? Tuanya letaknya di mana? Arah mata angin sebelah kanan. Jauh. Maksudnya tapi di kota Masih ini? ada sumur itu sampai Di sekarang? wilayah ini bukan? Masih ada sumur itu? Sudah kering, Sudah kering. kering. sudah tutup. Oh, Iya, maksudnya di sini juga di Kuningan. Oh. Ini itu banyak sekali ketenangan dan keajaiban. Buktinya di sini subur, makmur, Iya. dan baik-baik saja semuanya di sini. Semuanya baik, tidak ada jahat. Terus Baik-baik, baraget. Ya, Tapi baraget. mau nanya nih, Neng, itu menikahnya itu pas masih sakit kulit atau pas Sudah sudah sembuh? sembuh. Oh, sudah sembuh. Setelah sadar bahwasanya dia sudah sebenarnya sebelum sembuh pun sudah ada Rasa jatuh cinta. hati. Iya. Karena Lutung sepenuh hati merawat Putri Purbasari dan Purbasari pun sepenuh hati menerima buruk rupanya itu yang berbulu-bulu seluruh tubuhnya walaupun seperti manusia. Payung Riki, hujan. Payung kamera. Si Neng malah senang kalau hujan. Alalah. Ayo Sumurnya itu namanya sumur Cibolang bukan? orang. Cibolang. Tapi dulu namanya bukan Cibolang. Apa itu? Dulu namanya apa? Sumurnya tuh di sana. Di bawah pohon bambu. Iya. Oh. Tapi itu salah satu tempat yang dia mandikan juga. Oh, salah satu iya. Tapi Karena ada tempat sumur lain itu juga. Sudah tua. Oh. jadi akhirnya Jadi mereka bisa. menikah. Dan Ya. itu yang menikah kan Akhirnya dia diterima lagi nggak sama orang tuanya? Dia kembali. Kembali. Iya. tapi pada saat kembali Tapi itu dia tidak kembali di tempat itu. Dia diberikan kekuasaan wilayah. Oh. Bukan oh. wilayah dia. Iya, Berbeda. beda. Dia masuk ke wilayah Mm-mm. tengah. Tapi beliau itu pada saat menikah kan si Putri udah sembuh nih. Tapi yang lutungnya apa masih posisi seperti Tidak berubah juga. berubah juga? Jadi ganteng? Neng mau minum? Tidak. Di
dingin ya hujan? Tidak. Oh. Suka dingin, di sini sejuk. Enak. Jadi dua-duanya udah sembuh nih, yang apa Lutung Kasarongnya udah ganteng, si Purbasari udah cantik, lalu mereka menikah. Iya. Tapi Ning sering dengar bilang Apa? Putri itu selalu berkata-kata yang sangat lembut dan baik. Apa kata-kata? Kan Lutung itu terkadang masih suka pemarah. Lutung itu sangat Keras orangnya sifatnya. pemarah. Terus? Nah, dia bilang manusia itu kalau dia bisa berteman dan bisa tenang dengan keadaan dan mengendalikan pikirannya, maka dalam hidupmu kau punya sahabat sejati, Oh iya. yaitu pikiranmu sendiri. Tetapi bila kau tidak bisa mengendalikan keadaan di dalam pikiranmu, maka justru pikiranmu lah yang menjadi musuh terbesarmu. Jadi hati-hati ya dengan pikiran sendiri ya. Iya, dia bilang seperti itu. Dan lalu kan bilang kita tidak punya siapa-siapa, kita hanya berdua, tidak punya orang tua. Saya juga tidak punya orang tua. Tidak boleh bilang seperti itu. Yang Bumi ini adalah ibumu. Karena kau makan dan minum dari bumi ini. itu yang bicara begitu Putri. Bijaksana ya Putri. Kita adalah ibu pertiwi. Ya. Dan sebagian agama kalian mengatakan bahwa surga di telapak kaki ibu. Jadi semua kaitannya dengan ibu. Kalau kau sayangi alam ini, maka alam ini akan sangat lebih menyayangimu dengan hasil yang baik, dengan alam yang indah. Seperti itu, karena alam ini adalah ibu bagi manusia. Benar sekali. Astagfirullah. Diusir, oh siapa yang usir? Ada yang mau menyampaikan sesuatu lewat Badan Ismi? Oh. Neng masih mau di sini. Oh, Neng masih mau di Badan Ismi. Oh, gitu. Jadi gitu ceritanya, Neng. Jadi memang tempat ini pernah disinggahi di atas bukit itu. Karena dulu ini tidak seperti ini. Banyak tumbuh-tumbuhan, air yang mengalir. Iya. Dan sunyi dari keramaian. Kalau Sekarang saja sepi, apalagi dulu. Iya, betul. Neng, tapi Neng sendiri punya ibu nggak? Ambu, Kamu mau jadi Berarti- anak angkatku? mau. Kan kata Putri tidak boleh merasa sendiri di muka bumi ini. Bagi kalian yang tidak punya orang tua, alam ini adalah orang tua. Masya Allah. Ibumu yang alamnya indah, tapi terkadang manusianya tidak indah. Wah. Dalam perilakunya. Kadang Neng suka lihat ada yang bermalam di situ tapi sombong. Oh, yang kemah maksudnya? Iya, ada. Tapi diantaranya banyak yang sangat baik juga. Iya. Tadi digangguin sama si Neng yang Neng tidak ganggu. Tapi Tapi ada yang lain. ada yang lain ganggu. Ada si Degong. oh. Jadi nih sekarang pesan buat kita semua di sini apa, Neng? Dari tempat ini. Pesan dari tempat ini apa buat kita semua? Jadikan pikiranmu sahabatmu. Jangan jadikan pikiranmu itu musuh terbesarmu. Seperti pada saat tadi naik ke tempat ini, pasti mau marah. Kenapa jauh sekali? Bener. Kok nggak nyampe-nyampe? Kok Neng tahu sih? Saya nggak marah nih tiap hari ke sini. Iya, aku juga lihat kamu. Neng, saya juga malah sengaja merasa nggak enak banget, Neng. Ya, Soalnya kok jauh banget, nanti yang di belakang. Ya? Iya, Kamu yang di belakang marah, Neng. Gitu. Ya memang ini jauh sekali.
itulah jadi Biasanya setiap nggak malam ke sini saya nih. ya Tapi nggak pernah ketemu. suka nanti kita ketemu ya. Neng kasih kode ke Pak Gatot. Kencengin. Wah, gini. Berarti kalau Pak Gatot motornya tiba-tiba berat, itu ada Neng. Bawa kendaraan. Oh gitu ya. Tahu tuh Pak. Pokoknya kalau ada suara yang teriak-teriak, ya iya Pak Atot. Nah, nanti kalau ada suara yang manggil Bapak berarti itu Neng. Gitu. Itu di villa di bawah ya. Iya. Bapak pernah ditampakin apa ada suara? Enggak. Sini jam Terus 12 badannya juga kerasa pegel. Neng gendong. Waduh, ngelendotin Pak Gatot. kemari tuh. Pas pulang malam. Cuma tapi kan Neng sebenarnya. Tapi di sini orangnya baik-baik. Oh iya. Saya yang jaga villa sini. Apa pesan untuk Pak Budi nih? Baik. Kalau tidak baik, lu tidak menerima mereka di sini. Oh iya. Tidak dikasih minum. Malah mau disuruh nginep Neng. Iya, dia baik selalu. Ada pesan menerima nggak Neng buat ini Pak Budi? Pak Budi nanti harus berhati-hati kepada semua tamu. Jangan sampai lolos dari pengawasan Pak Budi. Dia harus tetap menjaga adabnya. Hormati ibumu, sayangi ibumu. Iya. Hormati alam ini, sayangi alam ini. Karena alam ini adalah kaki tangannya sang kuasa. Iya iya. Kalau kita tidak menghormati, maka disampaikan kepada sang maha kuasa. Nanti diingatkan. Ya. Diingatkan ke Udah Neng, makasih ya. kamu. Sebentar Pak, satu lagi pesan untuk Pak Lurah apa? Loh, ketawa. Lihat kumisnya. Suka. Kenal ya sama Pak Lurah. Ibu mana? Ibu. Ibu suka tahu Neng. Oh, istrinya Pak Lurah. Oh, beliau apa? Punya sixth sense gitu ya? Orangnya sensitif ya, Pak? Terhadap hal yang gaib ya? Oh. Neng pernah lihat atau pernah komunikasi sama ibunya? Pernah. Oh, gitu Pak. Kalau dengar suara berarti itu Neng. Pelura tampangnya seram tapi baik. Si Neng mah. Kumisnya beracun ya. Dia itu kan kesayangan istrinya. Oh, gitu. Nggak boleh dicukur ya. Katanya gak ada kumisnya. Gak boleh dicukur ya berarti? Terima kasih ya. Ya, Makasih ya, Neng. Ayo hujan-hujanan. Enggak mau nanti. Naik yuk ke atas yuk. Udah cukup, nanti ketemu lagi kapan-kapan ya. Neng mau suka pakai bando itu ya? Mana? Yang di kepala, Iya. yang tadi dipakai kacamata. Cantik. Gitu ya. Aku punya bando banyak di rumah. Kapan-kapan main ke Cibubur ya. Ini buat Neng ya. Iya. Buat Neng, tapi nanti Udah, aku makasih pulang ya, bawa Neng. lagi. Sampai ketemu ya Neng. Salim. Sampai ketemu ya. Salim. Neng baik banget sih, sopan anaknya. Didikan orang tuanya baik ini. Iya. Salim. Makasih ya Neng ya. Salim Pak Gatot. Pak Gatot dipanggil lagi. Ayo. Udah tahu. Udah. Ayo Pak Budi, Pak Musa, dan Pak Haji. Pak Usa. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Iya dia mungkin. Alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga tempat ini dan sudah mendapatkan cerita sebenarnya tentang kisah legenda Lutung Kasarung, dan memang benar di sini dulu adalah tempat petilasan Putri Purbasari dan juga Lutung Kasarung. Nah, Bapak apa nih kesan-kesannya setelah ikut syuting Mata Langit? Ya sempat kaget juga, tiba-tiba mendadak tadi. Ada yang kesurupan? Yang kesurupan. Awalnya kaget ya? Kaget dan sampai kepalanya itu sampai dibenturin ke tanah. Kalau sakitnya. Sakit nggak Gil? Bapaknya peduli sama kamu loh. Kepalamu kejedot, udah nggak sadar Pak. Iya. Sakit nggak? Nggak tahu dia. Terus. Tapi ya kesannya bagus. Mata Langit keren. Masya Allah. Terus awalnya kan kaget tuh Pak, baru menyadari bahwa menyesuaikan. Oh ternyata begini ya syutingnya itu setelah. Ya setelah diungkap ya Ternyata yang lebih itu lagi Neng ini. Neng menceritakan ya hampir jelas ya, jelas semua. Dan Makin jelas. Makin jelas. Bahkan cerita tentang tamu-tamu Bapak si Neng tahu. Tahu.
Dan itu benar ya diakui Benar, Bapak? benar, Masya Allah. Dan terakhir tahu Pak Haji juga, memang sebelumnya belum pernah tahu kan ya. Nggak tahu kan memang. Kayak seolah Luar biasa. seolah nitip salam gitu ke Pak Haji Iya, nitip Nengnya. salam ke Pak Haji. Pak Lurah gimana kesan-kesannya? Oh, kami ya banyak terima kasih atas kunjungannya dari Mata Langit. Dan terus kami merasa terharu lah. Oh iya. Terharu atas kejadian tadi. Sebenarnya kami sepenuhnya belum tahu sepenuhnya, tapi sesudah tadi mengetahui segalanya, ya alhamdulillah saya mengetahui lah sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ke depan dari grup Mata Langit sini bisa berkunjung lagi ke sini, tahu kronologis yang sepenuh-penuhnya. Amin. Banyak yang ini yang bisa diungkap ya nanti ya. Nanti bisa diungkap. Juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau penyambutan dari pemerintahan Desa Kalangsari ini kurang berkenan di hati, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh, berkenan Pak, Masya Allah datang sudah dikasih minum. Banyak Pak. Itu aja. Iya, iya. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Gatot apa kesan-kesannya? Pesan-pesan saya, Mas, saya mau terima kasih sekali kepada tim Mata Langit dan terutama ke Neng. Jadi saya udah mengetahui semuanya kalau pulang dari sini rasa berat ya. Alhamdulillah didampingin saya gitu. Dia menemani sih sebenarnya tidak jahat, dia baik Ya, siap, sih. terima kasih. Iya. Soalnya kalau pulang dari sini kadang jam 12, jam 1 malam itu. Biasa sama Pak Haji sama Mas Budi. Iya, iya, iya. Sebentar, saya ada yang kelupaan Pak Lurah. Yang membuat Pak Lurah terharu apa Pak? Yang membuat terharu ini kami tuh merasa kaget aja ya, merasa kaget aja deh. Kok bisa seperti ini kan, bisa seperti ini ya. Bisa komunikasi dengan bangsa gaib yang mengetahui tentang Bapak. Bahkan kami sepenuhnya nggak kenal kan ya, nggak kenal. Tapi kok ini bisa kenal. Karena Allah ya. Iya. Sampai kenal sama istri juga ya. Makanya Sampai tahu istrinya Bapak, Iya, Six Sense, iya. kaget Bapak sampai terharu. tahu kan kok kapan ketemunya kan gitu seperti itu. Makanya kami tuh merasa terharu lah atas ada seperti ini tuh, merasa mungkin kedepannya kami berhati-hati lah gitu merawat ini untuk kedepannya kan gitu ya, untuk kedepannya supaya menjadi alam ini jadi asri lah gitu. Iya, iya, baik. Nah, Pak Budi sebagai owner dari wilayah ini, apa yang ingin disampaikan untuk netizen yang belum pernah mengetahui tempat ini? Ya, mudah-mudahan setelah tahu tempat ini, mudah-mudahan banyak orang yang mengunjungi ke tempat ini. Dari wisatanya, bahkan dari sejarahnya juga. Dan orang-orangnya, tadi katakan sama Neng, baik-baik katanya. Oh, Masya Allah, iya, iya, iya. Ada apa aja Pak di sini Pak? Di sini ada wisata Buper Pasir Batang, ada Bumi perkemahan ya, iya. yang itu. Terus? Ada wisata religi juga, Syekh Marmadati, dan Ki Bukit Begal. Sudah. Iya. Pertaniannya juga subur-subur Pak ya. Bisa beli sayuran di sini ya Bisa, Pak? bisa beli Dari sayuran sini langsung sini bisa. apa pertanian sayuran ya? Karena pasar induk dari Cirebon juga Ngambilnya dari sini? ngambilnya dari sini. Oh gitu, ya, ya, ya. Oke. Baik, Kang Andri, silakan kesimpulan kesan-kesannya. Ya, kesan-kesannya sangat luar biasa. Memang walaupun awal-awalnya memang tidak pernah terpikirkan dengan jalannya yang begitu terjal, tapi ternyata setelah sampai di sini dan semuanya terkuak, ya alhamdulillah. Saya juga merasa bangga. Terbayar ya? Terbayar sudah dengan rasa was-was ke hati saya yang takutnya dimarahi, ternyata sama Neng juga tadi udah diomongin. Gitu. Jadi betul, udah sampai di sini, moga-moga dapat Allah mengizinkan bisa sampai ke sini dapat hal yang terbaik. Ternyata memang betul. Sampai di sini begitu indah, sejuk, nyaman, tenang, dan cerita yang membuat saya lebih tertarik tentang Lutung Kasarung tuh benar-benar terungkap sekarang gitu. Untuk masyarakat di sini terutama dan masyarakat luas akhirnya jadi tahu. Gitu. Iya, iya, iya. Itu yang membuat saya lebih tertarik dan lebih merasa nyaman gitu. Seperti itu. Ya. Baik Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, hikmahnya adalah hari ini alhamdulillah kita bisa sampai ke desa ini berkat izin Tuhan, karena ini tempat yang sangat indah, sangat sejuk, udaranya juga sangat sehat. Yang saya rasakan kicauan burung masih banyak, jadi sangat damai desa sini kalau yang saya rasakan gitu.
Dan mengenai cerita legenda Lutung Kasarung itu memang pernah beliau melintas di sini, bahkan mungkin menetap di sini pada saat itu bersama Purbasari, dan akhirnya itu memang terjawab benar adanya gitu. Dan alhamdulillah juga mendapat satu ilmu juga tadi yang dia bilang, hati-hati dengan pikiranmu, karena yang memberatkan itu adalah pikiranmu. Terkadang apa yang segala sesuatu yang kita kerjakan terkadang belum tentu sesuai Seberat dengan yang apa dipikirkan. yang kita pikirkan. Ya, Itu juga ya. suatu masukan yang sangat baik gitu ya. Dan saya rasa begitu saja. Ya. dari saya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya paling maling. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum.